Silakan, hadis yang kedua. وبالله عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحب إلا لله تعالى وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يفلت في النار. Hadis yang kedua riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik yang pernah menjadi pelayan Nabi selama tidak kurang daripada 10 tahun. Belayan kasih sayang daripada Rasulullah, duduk bersama Nabi, menjadi khadam Nabi, menjadi pelayan Nabi, segala keperluan yang Nabi kita perlukan. Masya Allah, tabarakallah, dengan Sayyidina Anas sebagai orang yang pertama. Apa saja kesannya? Coba dengan Anda dengar dan baca riwayat hidup atau dengan biodata daripada Sayyidina Anas bin Malik. Tidakkah pernah Anda mendengar orang yang paling panjang umurnya, yang paling banyak harta kekayaannya, dan yang paling banyak anak dan keturunannya? Siapa? Sayyidina Anas bin Malik. Itu berkat daripada doa Rasulullah. Ya, sekali-sekala siapa tahu daripada iringan doa yang mulia daripada seseorang, justru itu yang akan membahagiakan kita di sepanjang hidup. Barakallahu fiik. Allah yaftah alaik. Sebagaimana dahulu pernah saya katakan, saya banyak mendapatkan doa-doa yang seperti itu daripada mulut Syekhuna Syekh Hasan Masyal, daripada Syekh Abdullah Al-Lahji, daripada Syekh Ismail Usman Zain, yang kadang-kadang khidmah kita kepada mereka mungkin itu dengan layanan air, kadang-kadang dengan tongkat, kadang-kadang dengan kasut, kadang-kadang dengan sijadah, kadang-kadang dengan yang seumpamanya. Kadang-kadang dengan layanan kita, khidmah kita kepada mereka tadi itu, sehingga dengan mereka pun juga tidak merasa keberatan untuk mengucapkan barakallahu fi, Allah yaftah alaik. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu gerbang rahmat kepadamu. Siapa tahu dari 1001 kali doa yang semacam itu, 3 doa saja diperkenankan Allah. Itu lebih berarti daripada dunia dan isi-isinya. Ternyata dengan iringan doa daripada Rasulullah, haza Anasun huwaidimok, ini adalah Anas sebagai pelayanmu ya Rasulullah. Santunan daripada yang itu duitnya, santunan daripada yang sana istrinya, santunan daripada yang sana kedudukannya, santunan daripada yang situ rumahnya, santunan daripada yang situ lagi tanahnya. Seperti dengan 2 orang pemuda yang menghadiahkan tanah untuk Nabi kita membangun Masjid Nabawi. Jadi pada itu dengan Ummu Sulaim, dengan rasa sedih, di mana dengan rasa duka cita yang tidak ada ukurannya, yang tidak ada bandingannya. Ya Allah, apa yang mau diberikan? Jadi dengan kita punya angan-angan, tapi apa? Daya tangan tak sampai. Yang mau diberikan tidak ada. Akhirnya yang boleh dikorbankan pada kita adalah putra beliau yang tercinta yang dikenal dengan Anas ibnu Malik. Hada huwaidimuka, Anas ibnu Malik, ku hadiahkan seutuhnya kepada baginda. Ada tak kira-kira pengorbanan sampai pada tahap itu? Apa sih pengorbanan yang kita lakukan? Apakah kira-kira dengan kita sehabis harta dan kekayaan? Apakah dengan kita di sepanjang waktu? Apakah kita dengan diri kita yang seutuhnya? Tidak pernah kita lakukan yang semacam itu. Pengorbanan kita dengan ilmu, pengorbanan kita dengan hukum, pengorbanan kita dengan kebenaran, itu barangkali cuma 1 daripada 100 saja. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, bukan hanya setakat mengorbankan waktu dan tenaga sampai ada yang sanggup mencerai istrinya untuk dikawinkan kepada salah satu daripada saudaranya yang datang daripada Mekah. Siapa itu? Abdurrahman ibn Auf dengan Sayyidina Sa'ad bin Rabi. Sampai ada yang sanggup untuk mengorbankan putra yang tercinta. Siapa dia? Ummu Sulaim. Ini dia dengan Anas. Nabi kita katakan, Allahumma atil umrahu wa aksir amwalahu wa aksir auladahu, atil umrahu wa aksir amwalahu wa adkhilhul jannah. Nabi kita katakan mudah-mudahan panjang umurnya, banyak anaknya, banyak duitnya. 3 yang pertama telah kusaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Putra putri Sayyidina Anas lebih daripada 100. Tanaman beliau tumbuh dan berbuah 2 kali setahun. Termasuk orang yang terkaya di Madinah dengan usia tidak kurang daripada 100 tahun. Sampai beliau mengatakan, qad sa'imtu minal hayat. Aku sudah merasa bosan hidup. Canai. Full. Coba bayangkan kalau makan full sampai 50 tahun itu macam mana rasanya.
Tiap pagi full. Canai. 13 tahun canai. Nasi lemak, mak. 39 tahun dengan nasi lemak. Macam mana tak bosan hidup? Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa dan permintaan baginda. Yang keempat, wa adkhilhul jannah. Dan dengan beliau, sebagaimana pernah saya katakan di sini, di antara dari sejumlah sekian yang senantiasa bermimpi dan bertemu Rasulullah di waktu tidur. Hampir tiap malam berkat khidmah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, 3 perkara yang kalau dengan 3 perkara tadi itu ada terukir di dalam jiwa raga seseorang, dia akan merasakan lemak manisnya iman di dada. Cinta kepada Allah dan Rasulnya yang pertama, wa ayyuhibbal mar'a, dan mencintai seseorang karena Allah. Bukan kena nafsu, bukan kena jawatan, bukan kena pangkat, bukan kena kedudukan, bukan juga kena rupa. Dia orang yang saleh, dia orang yang baik, dia orang yang berilmu, dia orang yang bertakwa. Itu sebagai faktor cinta kita kepada seseorang. Itulah yang disebut dengan mahabbah fillah. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri, dan dia tidak berkenan untuk kembali kafir, sebagaimana dia tidak mau dicampakkan Allah ke dalam api neraka. Jangan kembali. La tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Jangan sampai kembali kalian. Jangan sampai kalian kembali kepada kehidupan jahiliyah, saling serang menyerang, bunuh membunuh, sikut menyikut, tendang menendang, injak menginjak. Tidak. Jadi dengan hidup jahiliyah, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, mendadahkan dengan keseksiannya, mendadahkan dengan kejelitan dan kecantikannya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kesian yang seumpama kita. Awet, belum. Banyak yang belum daripada yang sudah. Kalau seandainya dengan muslimat kita, dengan pakaian yang seksi, dengan buah dada yang dipamerkan, astagfirullah. Jadi dengan kita pun kalau tertengok, jangan ditengok ya, boleh tidur. Jadi dengan menghayal. Gara-gara dengan penampilan yang seksi daripada mereka. Alhamdulillah, Allah bagi Anda cantik, menawan, mempesona, jelita, menggiurkan dengan segala-galanya. Dengan rambut yang keriting, dengan kulit yang bersih. Merah dan bersih kulitmu, merah delima bibirmu, tak dapat ku menahan. Nah itu dia tak boleh menahan. Putih dan bersih kulitmu. Ini syahidnya nih. Ini daripada tak ada dalam Ibnu Aqil, tak ada. Tahu syahid tak? Nah, kan syahid kalau kita baca nahwu kan ada syahidnya dari hadis kan atau dari Al-Quran. Nah itu dia syahidnya. Putih dan bersih kulitmu, merah delima bibirmu, tak dapat aku menahan. Kenapa sampai dia tak boleh tahan? Sebab itu mempesona. Mencoba nak? Kalau berjalan pinggulmu seperti sedang menari. Ayo, kalau pinggul seperti sedang menari, seperti dengan tari atau tari gelek atau apa namanya itu yang punya Arab Mesir itu. Ayo, macam mana? Siapa yang tidak terpesona? Astagfirullah. Ente dengan pinggulnya yang menawan, dengan kulitnya yang bersih, dengan senyuman manisnya yang mempesona. Jangan sampai kejelitan dan kecantikan yang dianugerahkan Allah itu menyebabkan orang jadi hanyut dan larut. Jangan sampai buat orang terjerumus dalam kemaksiatan dan kemungkaran, disebabkan kena dengan rambutmu yang keriting, disebabkan kena dengan wajahmu yang ceria, disebabkan dengan kulitmu yang bersih. Bagaimana kita dengan kecantikan yang dianugerahkan Allah kepada kita, ketampanan jasmani kita, kemewahan hidup kita justru semakin tinggi dan semakin dekat kita kepada Allah. Itu yang positif dan itu yang kita inginkan. Kembali